Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai metamorfosis pada hewan nyamuk. Saya Ayu Safira dengan NIM 0306222136 PGMI 3 semester 2 dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA, dosen pengampu Ibu Dr. Nirwana Anas MPD. Di sini kita akan masuk pembahasan pertama mengenai pengertian nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga yang bisa menjadi perantara berbagai penyakit, mulai dari demam berdarah, chikungunya, malaria, kaki gajah, demam kuning, hingga infeksi virus Zika. Berbagai jenis virus dan parasit penyebab penyakit tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitannya. Nyamuk termasuk jenis serangga dalam ordo Diptera dari kelas Insecta. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda, tetapi jarang sekali panjangnya melebihi 15 mm. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk terdiri mulai dari telur nyamuk, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk. Pertama, telur. Nyamuk betina akan bertelur di tempat-tempat yang lembab, basah, dan di permukaan air yang tenang. Biasanya, nyamuk betina akan mengeluarkan telur sebanyak 100 butir tiap bertelur. Telur nyamuk memiliki perekat alami yang sangat kuat pada objek tertentu. Nyamuk betina akan sangat tertarik untuk bertelur pada tempat-tempat yang bahkan tidak terdapat banyak air, seperti mangkuk, vas bunga, air mancur, hingga air hujan. Telur dapat menetas dalam waktu beberapa hari hingga hitungan bulan setelah dikeluarkan oleh nyamuk betina. Yang kedua yaitu ada larva. Setelah 48 jam atau sekitar 2 hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk ini akan hidup di air dengan sesekali muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Larva diketahui mengalami 4 kali proses ganti kulit dan bertumbuh lebih besar setiap proses ganti kulit selesai dilakukan. Untuk mempertahankan hidupnya, larva memakan mikroorganisme dan bahan-bahan organik di dalam air. Tahapan selanjutnya yaitu pupa. Setelah berganti kulit sebanyak 4 kali, larva akan segera berubah menjadi pupa. Pada tahap ini, pupa akan mengalami istirahat dengan tidak makan sama sekali untuk mempersiapkan perubahan bentuknya. Meski berpuasa dan istirahat, pupa tetap bisa bergerak untuk merespon perubahan atau gerakan di sekitarnya. Tahapan yang terakhir pada metamorfosis nyamuk adalah menjadi nyamuk. Setelah kulit pupa terbelah, nyamuk dewasa yang disebut juga imago akan muncul sesaat setelah keluar dari kulit pupa. Nyamuk akan beristirahat di permukaan air untuk mengeringkan tubuh dan membiarkan semua kulit pupa terkelupas. Beberapa saat kemudian, sayap nyamuk harus dibentangkan dan dikeringkan sebelum digunakan untuk terbang. Setelah bisa terbang, nyamuk akan mengubah makanannya menjadi darah dan berkembang biak dalam hitungan beberapa hari. Inti dari pembahasan ini ialah metamorfosis adalah tahap perkembangan pada hewan sejak menetas melalui telur hingga menjadi hewan dewasa. Metamorfosis nyamuk termasuk yang sempurna. Tahapan metamorfosis nyamuk terdiri dari 4 fase. Yang pertama, telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Oh ya guys, sedikit informasi nih. Sebenarnya,
Nyamuk tidak hanya makan darah, melainkan sari buah dan sayur, namun yang tidak mengandung protein. Nah, sebagai pemenuhan kebutuhan protein ini, nyamuk akan menghisap darah. Selain itu, nyamuk betina menghisap darah juga dikarenakan untuk menutrisi dirinya ketika siap mengandung. Sekian dari pembahasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.